السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة المسلمين والمسلمات مسجد النور yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbaharui syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam suasana subuh yang hening ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bangkit dari tidur kita, berjalan ke masjid, mengerjakan salat dalam keadaan mayoritas manusia sedang tertidur pulas di atas kasur-kasur mereka. Yang mana hal ini kalau seorang merenungkan pada dirinya ketika dia bisa mendatangi masjid, mengerjakan salat jamaah, kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang salat subuh bersama jamaah, maka dia akan terus berada di dalam lindungan Allah sepanjang hari tersebut. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bashiril masya'ina fil ghulam bin nurid tam yawmal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap, yaitu orang-orang yang mendatangi sholat subuh dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Kalau kita renungkan, kita tidak lebih hebat dari orang-orang yang mayoritas tidur pada saat itu. Kita tidak lebih kuat tenaganya dibanding orang-orang yang tertidur pulas di subuh hari. Betapa banyak orang-orang yang lebih kuat fisiknya, yang lebih banyak hartanya, yang lebih fit badannya, mereka tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat subuh di masjid. Mudah-mudahan mereka sholat di rumah, yang merupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat jamaah. Maka ini diantara yang menuntut kita untuk memperbaharui yang namanya syukur. Perbaharui yang namanya syukur. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya seorang selalu memperbaharui syukur di dalam hatinya. Kenapa? Karena nikmat juga yang datang dari Allah senantiasa terbarukan. Kita harus memperbaharui syukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita juga terus silih berganti terbarukan. Kemudian kita masih berada pada tahun pertama, awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Setelah sebelumnya kita sebutkan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah yang bernama Masjid Quba. Kemudian Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, dan di sampingnya rumah beliau dan rumah istri-istri beliau. Setelah itu Rasulullah SAW menyusun strategi keamanan negara yang pada saat itu Madinah terhitung sebagai sebuah kota peradaban yang akan mempengaruhi kota-kota yang ada di sekitarnya. Rasulullah pun untuk menjaga stabilitas keamanan, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah membuat kesepakatan hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah mengikat perjanjian hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Yahudi
dan juga dengan orang-orang Arab lainnya. Ini di antara strategi Rasulullah, di antara syariat Islam, bahwasanya seorang muslim hidup di dalam sebuah negeri berbangsa dan bermasyarakat, ia harus menjadi seorang yang toleran. Ini bukan bahasa kamus kosakata baru dalam Islam. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengajarkan tentang toleransi. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan pluralisme. Ini dua hal yang berbeda. Islam mengajarkan toleransi, lakum dinukum waliyadin. Orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, mereka bebas mengerjakan dan melaksanakan ibadah-ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga bebas melaksanakan ibadah dan ajaran Islam sesuai keyakinan masing-masing. Tidak saling mengganggu, namun tidak juga saling mencampurkan antara dua agama. Yang satu melaksanakan ibadahnya diberikan ruang dan kesempatan, yang lain melaksanakan ibadahnya diberikan ruang dan kesempatan. Bahkan nanti kita akan sebutkan Amul Wufud. Setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, nanti bangsa-bangsa Arab akan berbondong-bondong mendatangi kota Madinah untuk mengetahui sehebat apa sih kaum muslimin, atau untuk sekadar mendengarkan Islam. Di antara delegasi yang datang ini ada namanya Wafdu Najran, delegasi yang berasal dari kota Najran. Najran ini perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Ini daerah-daerah Najran. Ternyata penduduk kota Najran pada saat itu mayoritas Nasara. Mereka datang ke Madinah masuk waktu sholat mereka. Mereka berada di kota Madinah, berjumpa Rasulullah di Masjid Nabawi, masuk waktu sholat mereka. Apa yang terjadi? Mereka pun menggunakan Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat versi Nasara, versi Kristen. Para sahabat ingin mencegah mereka, ingin melarang mereka, tapi Rasulullah membiarkannya. Subhanallah, toleransi tingkat apa ya? Mereka orang-orang liberal, baru ingin mengajarkan kaum muslimin tentang toleransi. Tapi sayangnya yang mereka ajarkan bukanlah toleransi, akan tetapi pluralisme. Mereka ingin mengajarkan mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lain. Mereka ingin memaksakan bahwasanya bentuk toleransi menurut versi mereka adalah seorang harus mengikuti atau minimal mengucapkan selamat kepada perayaan umat lain dan juga sebaliknya. Ini yang mereka katakan bahwasanya toleransi itu begitulah bentuknya. Kalau orang tidak melakukan itu maka dia tidak toleransi. Mereka mengatakan toleransi kalau seandainya seorang itu memakai atribut seperti agama lain di hari-hari agama mereka. Padahal dalam Islam toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW masing-masing diberikan ruang dan kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya tanpa diganggu dan tanpa dicampuri. Ini demikian toleransi yang diajarkan di dalam Islam. Dan tidak ada satupun agama melainkan mereka meyakini mereka lain paling benar. Tidak ada satupun agama melainkan mereka mengklaim mereka yang paling benar. Terlepas dari apakah klaim mereka ini sesuai realita atau tidak, ini urusan lain. Maka ada sebagian para penjilat yang mereka ingin menggabungkan seluruh agama ini dan mengatakan semua agama itu sama. Padahal setiap pemeluk agama meyakini pemeluk agama yang lain adalah salah. Kita dipandang oleh orang-orang yang lain sebagai domba-domba yang tersesat. Dan kita memandang mereka sebagai orang-orang yang tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Mereka tersesat. Mereka kafir. Dan lafaz kafir ini yang kemarin sempat kita perlu luruskan. Sebagian orang hobi dengan kalimat kafir. Lalu mereka mengatakan ganti aja dengan non-muslim. Apa sih sebenarnya kata kafir?
Apakah kafir itu sejahat itu? Apakah kafir itu yang konotasinya harus dibunuh? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya jihad di dalam Islam tujuannya bukan membunuh orang kafir, tapi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Adapun dengan kata kafir, jadi kafir ini dalam bahasa Arab artinya adalah ibtal syirk. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu dia disebut kafir. Sehingga orang Arab dahulu menyebut para petani, tukang kebun yang memasukkan benih ke dalam tanah lalu menimbunnya dengan tanah, mereka ini disebut kafir. Para petani yang mengambil biji benih kemudian dimasukkan ke dalam tanah lalu ditutup, ini disebut kafir. Allah sebutkan lafaz petani ini dengan kata kafir di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabat." Perhatikan di sini supaya kita tidak salah kaprah dengan kata kafir. Kata Allah, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan, tempat kalian bermegah-megahan, saling berlomba-lomba, saling pamer. Bagaikan tetesan air hujan yang menerpa tanah bumi, kemudian tadinya gersang. Tanah ini dikarenakan ada air mengeluarkan tanaman-tanaman, atau biji yang sebelumnya dimasukkan oleh petani atau orang yang berkebun, ketika kena air maka bijinya akan mengeluarkan tunas. Kata Allah, yu'jibul kuffar. Tanaman yang mulai mengeluarkan tunas ini membuat takjub kufar. Apa maksud kufar di sini? Yaitu para petani. Artinya para petani ketika mereka sudah menyemai, mereka melihat yang tadinya biji mulai keluar tunas, mereka pun takjub, mereka senang. Nah, kufar di sini jamak kafir, mereka adalah para petani. Kenapa petani disebut kafir? Karena mereka menyembunyikan benih di dalam tanah. Non-Muslim, kenapa disebut kafir? Karena mereka menyembunyikan fitrah mereka, fitrah manusia, meyakini bahwasanya yang mencipta adalah Allah, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, dan yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta adalah Allah. Semua manusia memiliki fitrah ini, memiliki insting ini, memiliki naluri ini, sehingga kalau mereka mengharap sesuatu atau takut ingin meminta perlindungan kepada sesuatu, mereka minta kepada yang di atas. Walaupun patung-patung mereka letakkan di tempat-tempat mereka, tapi hati mereka terpaut dengan yang di atas. Kenapa demikian? Karena itulah fitrah yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan melainkan di dalam dirinya Allah simpan fitrah ini, yang kemanapun ia berada tidak akan pernah terpisah dari fitrah yang meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, mengatur, dan memiliki semua makhluk yang ada di alam semesta. Fitrah ini ditutupi oleh mereka dengan mengikuti keyakinan agama nenek moyang mereka atau mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada patung misalnya atau kepada Yesus misalnya, mereka sedang memberikan ibadah ini bukan pada tempatnya, karena sesuatu itu berhak diserahkan kepadanya ibadah kalau dia bisa mencipta, mengatur, dan memiliki apa yang ada di alam semesta ini. Kalau ada sebuah objek tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, tidak memiliki apapun, maka tidak berhak untuk diibadahi. Apa alasannya untuk diibadahi? Seorang menyembah pohon yang angker misalnya, apa alasannya kita menyembah pohon tersebut? Padahal pohon ini kalau tidak hujan dan tidak ada yang menyiramnya, mati sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga, melindungi, memberi rezeki, mengatur hidup kita, sementara dia sendiri diatur? Maka orang non-Muslim disebut kafir karena mereka menyembunyikan fitrah yang ada di dalam hati ini
dengan kekufuran. Jadi sebenarnya kata kafir itu bukan kata yang konotasi sangat radikal, bukan. Itu tadi seorang petani disebut kafir dan seorang non muslim disebut kafir. Sisi kesamaannya adalah keduanya sama-sama menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kalau petani menyembunyikan biji di dalam tanah, ada seorang kafir menyembunyikan fitrah yang ada di dalam dirinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Maka demikian toleransi dalam Islam. Dan Muslim, baik dia Yahudi atau Nasrani, Kristen ataupun agama-agama yang lain, mereka diberi ruang dan kesempatan untuk melaksanakan agamanya tanpa kita ikut campur tangan. Pemerintah kaum muslimin mereka wajib untuk melindungi mereka ini selama berada di dalam pemerintahan kaum muslim. Demikian juga ketika kaum muslimin melaksanakan agama mereka, ibadah mereka, perayaan-perayaan mereka, maka biarkan kaum muslimin diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tanpa ada saling menggabungkan atau mencampurkan di antara dua keyakinan ini. Nah, ini di antara strategi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan strategi-strategi yang lain. Karena kita harus paham, ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah dan Madinah, ini bukan tidak ada permasalahan antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini, sebagaimana kita sebutkan 2 atau 3 pertemuan yang lalu, mereka sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah, menghabisi Rasulullah. Mereka sudah sepakat untuk melakukan hal tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini, Allah menyelamatkan Nabi-Nya. Jadi kita harus tahu bahwasanya ada peperangan yang terjadi antara Rasulullah kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan ternyata ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy tidak lalu mengatakan lega, tidak ternyata. Mereka melancarkan aksinya sampai ke kota Madinah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya di kota Madinah selain ada kaum muslimin, muhajirin dan ansar, ada Yahudi, juga ada musyrikin Arab. Musyrikin Arab pada saat itu di antara petingginya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ternyata orang-orang Quraisy mereka menulis surat kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul dengan mengatakan di dalam suratnya tersebut, wahai Abdullah bin Ubay, kalian telah melindungi orang-orang yang berlari dari Makkah. Mereka itu musuh-musuh. Maka kalau kalian mengizinkan mereka tinggal di kota Madinah, secara tidak langsung kalian telah membuka permusuhan terhadap kami. Maka kalau kalian terus membiarkan hal dan keadaan ini, kami akan mendatangi kota Madinah dan akan menghabisi, membuat kalian kena. Ini ancaman dari Quraisy. Abdullah bin Ubay bin Salul, kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya, ia memiliki hasad sendiri terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, sebenarnya orang-orang penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, ingin menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka. Tapi keburu Rasulullah datang, akhirnya mereka memilih menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Jadi ada persaingan. Maka sejak saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul sangat benci kepada Rasulullah. Ketika datang surat dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, pada Abdullah bin Ubay, ia pun mengumpulkan pasukan dari penduduk Madinah yang non-Muslim. Mereka mendatangi rumah Rasulullah yang pada saat itu bersama sahabat-sahabat. Intinya mereka ini mengancam Rasulullah untuk keluar dari kota Madinah. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Madinah, ancaman Quraisy begitu hebatkah membuat kalian sangat takut terhadap mereka? Apakah kalian ini orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali sehingga begitu lemahnya di hadapan Quraisy? Dan sadarkah kalian bahwasanya Quraisy sudah memprovokasi kalian?
Kenapa? Karena kalau kalian memerangi kami, yaitu kaum muslimin, yang notabene-nya adalah penduduk asli kota Madinah, maka kalian akan memerangi sesama saudara-saudara kalian sendiri. Karena orang-orang Ansar adalah penduduk Madinah, saudara-saudara senasab dengan pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalian secara tidak sadar sudah berhasil diprovokasi oleh orang-orang Quraisy. Mereka ini mengadu domba sesama kalian. Kalian memerangi kami, Ansar, kaum muslimin, hingga kalian saling membunuh saudara sesama kalian. Akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka pun berpikir, iya juga ya, ternyata Quraisy hanya mengancam saja. Mereka ada di Makkah, kita di Madinah, tak ada urusan dengan Quraisy. Akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan tidak terjadi pertikaian. Kemudian Rasulullah SAW hidup di kota Madinah ternyata bukan tanpa ancaman. Orang-orang Quraisy terkadang ada 1-2 orang di antara mereka yang ada di kota Madinah yang dikhawatirkan mereka ini jangan sampai suatu saat bisa saja mendatangi Rasulullah dan ingin menghabisi Rasulullah SAW. Demikian pula para muhajirin, tidak ada yang hidup damai pada saat itu. Sehingga Rasulullah diceritakan oleh Aisyah di dalam Sahih Muslim, Rasulullah setiap tidur tidak terlepas dari senjatanya, dari pedang. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Hingga beliau pun setiap kali tertidur tiba-tiba bangun kaget. Lalu Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku khawatir jangan sampai tiba-tiba ada yang datang menyerangku. Begitu terus Rasulullah terjaga, terbangun, tidur lagi, terbangun lagi, hingga akhirnya beliau mengatakan, hal min rajulin salih yahrusuna hadhihi lailah. Tidakkah ada orang saleh dari kalangan sahabatku ini yang bisa menjaga kami di malam ini? Artinya sebagian tidur dan ada yang jaga, nanti keesokan harinya gantian lagi rolling untuk melakukan ronda. Akhirnya beberapa sahabat pun diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berjaga-jaga di malam hari dan Rasulullah tidur. Suatu malam tiba-tiba Rasulullah mendengarkan suara pedang yang dihunuskan. Beliau langsung terjaga. Rasulullah pun bertanya, siapa ini yang menghunuskan pedangnya? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku wahai Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah pun merasa tenang, dan begitu terus-menerus setiap malam Rasulullah terjaga. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah. Kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah telah menjagamu dari manusia. Perhatikan di ayat ini, ketahuilah bahwasanya Allah telah menjagamu dari keburukan manusia. Maka sejak ayat ini diturunkan, Rasulullah mengatakan kepada yang biasa menjaganya, pulanglah, silakan tidur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan kepadaku untuk menjagamu. Maka sejak saat itu Rasulullah pun selalu terjaga dan beliau tidak akan terbunuh oleh manusia. Beliau tidak akan terbunuh oleh manusia. Sehingga ketika perang pun Rasulullah tidak pernah gentar, walaupun beliau juga tetap menjalani sebab-sebab yang bisa melindungi seseorang. Rasulullah setiap berperang mengenakan baju perang, mengenakan minfar. Minfar itu pelindung di kepala dari besi. Beliau menggunakan semua ini, walaupun beliau tahu beliau tidak akan pernah ada seorang pun manusia yang bisa membunuhnya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah menurunkan ayat tersebut. Baik, kita lihat beberapa saat di tahun pertama Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mulai mengizinkan kepada kaum muslimin untuk melawan orang-orang kafir dengan diturunkannya syariat pertama yang mengizinkan untuk berjihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun pertama ini mulai menurunkan syariat, membolehkan kaum muslimin untuk berjihad, jihad menyerang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan kepada orang-orang yang tertindas yaitu kaum muslimin untuk mereka bisa berjihad, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong mereka. Maka sejak saat inilah peta perjalanan Islam mulai berubah. Yang tadinya selalu tertindas oleh kesemena-menangan orang-orang Quraisy, kita akan mulai lihat perubahan yang sangat luar biasa. Sejak saat itu pun, tatkala ayat ini turun, Rasulullah mulai menyusun strategi dan mengutus beberapa pasukannya untuk mencegah kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya Madinah ini berada di utara dan Makkah berada di selatan. Di sebelah timurnya, sebelah baratnya adalah laut, dan di sebelah timurnya padang pasir. Jadi kita ulangi, Syam itu tempat orang-orang Quraisy melakukan perjalanan di musim panas. Yang Allah sebutkan di ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy terbiasa melakukan perjalanan dagang ketika musim panas ke Syam, ketika musim dingin ke Yaman. Dan perjalanan ke Syam ini dari Mekah yang berada di sebelah selatan ini, untuk sampai utara mereka harus melewati Madinah. Dan mulailah Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukannya untuk mencegah beberapa kafilah dagang Quraisy. Tercatat oleh sejarah ada 8 pasukan yang diutus, yang mana semuanya ini kita akan sebutkan insyaallah secara ringkas, dan semuanya ini akan mulai menjadi cikal bakal dan sebab terjadinya perang Badar. Kita akan sebutkan satu persatu perjalanan pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dikenal dengan pasukan Siful Bahar. Siful Bahar ini adalah suatu lokasi, suatu tempat dekat dari kota Madinah yang berada di laut. Jadi Siful Bahar sebuah tempat yang pesisir pantai yang biasanya oleh orang-orang Quraisy mereka pulang dari Syam melewati tempat tersebut untuk kembali ke Mekah. Maka Rasulullah SAW mengutus Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan kita sudah pernah ceritakan Hamzah ini seorang yang sangat hebat. Usianya sama dengan Rasulullah SAW, saudara sepersusuan. Diutuslah Hamzah ibn Abdul Muttalib bersama 30 orang kaum muslimin lainnya, bersama 30 sahabat Nabi SAW. Mereka pergi, tujuannya adalah untuk mencegah kafilah orang-orang Quraisy. Mungkin ada yang mengatakan, loh Ustaz, kok dicegah? Kita harus pahami bahwasanya dari perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy ini sudah terjadi sejak kaum muslimin berada di Mekah. Mereka disiksa, hartanya diambil, jadi ada perang. Dan dalam dunia perang ini biasa terjadi. Ketika terjadi peperangan, yang menang akan mengambil harta rampasan dari yang dikalahkan. Ini peraturan internasional dalam dunia perang. Baik, maka para sahabat ini yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib yang jumlah mereka 30 orang, mereka pun menunggu di Siful Bahar hingga lewat kafilah
dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ibn Hisham. Yang pada saat itu Abu Jahal ibn Hisham dalam kafilah ini, ia tidak sendirian, ia bersama 300 orang Quraisy. Hamzah gak takut dengan jumlah mereka, karena memang mereka diuntungkan dengan letak sifur bahan lebih dekat ke Madinah, sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung meminta bantuan. Ketika masing-masing mulai mempersiapkan barisan untuk saling menyerang, tiba-tiba ada seorang yang bernama Mujri ibn Amr al-Juhani. Orang ini pertengahan, ia tidak berpihak kepada kaum muslimin, tidak juga berpihak kepada orang-orang Quraisy, dikarenakan keduanya adalah sekutu dari Juhani. Juhani kabilah Juhainah yang dekat Madinah. Dan Rasulullah sudah mengikat perjanjian damai dengan bangsa-bangsa Arab yang hidup di sekitar Madinah. Namun Juhainah ini juga mereka sudah memiliki hubungan diplomasi sejak lama dengan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, sehingga ia memiliki hubungan dengan kaum muslimin dan juga memiliki hubungan diplomatik dengan orang-orang Mekah. Ia pun masuk ke tengah-tengah barisan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, lalu mengatakan, udah, tidak boleh ada perang, masing-masing kaum muslimin pulang ke Madinah, dan juga kaum musyrikin, orang-orang Mekah melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tidak terjadi perang. Inilah pasukan Hamzah bin Abdul Muttalib, pasukan pertama yang diutus di dalam Islam. Ketika itu Hamzah membawa bendera yang warnanya putih, kata para ulama, dengan tulisan hitam, tulisan La ilaha illallah dengan bendera putih. Jadi bendera Rasulullah itu tidak selalu hitam. Yang sebagian orang mengklaim bahwasanya itulah satu-satunya bendera Rasulullah SAW. Bahkan kebanyakan bendera Rasulullah adalah panji berwarna putih. Yang pada saat itu bendera ini dibawa oleh Abu Marzan Kanaz ibni Husain al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala. Jadi pemimpinnya Hamzah dan benderanya ini pegang oleh salah seorang sahabat. Kemudian kita dikas pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua ini Rasulullah SAW mengutus Ubaidah bin Harith bin Muttalib bin Abdi Manaf, masih saudara dari Rasulullah. Ubaidah bin Harith bin Muttalib, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdi Manaf, ketemu nasabnya kepada Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Intinya Ubaidah ini radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW bersama 60 orang muhajirin untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Ketika itu para sahabat ini mencegah kafilah Abu Sufyan ini di daerah yang bernama Rabir. Perhatikan ini, pemimpin kafilahnya adalah Abu Sufyan. Dan ini terjadi pada tahun 1 Hijriah di bulan Syawal. Ingat ini, kita kasih bocoran sedikit. Kafilah ini dipimpin Abu Sufyan di bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Nanti perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, ketika Rasulullah bersama sahabatnya mencegah kafilah Abu Sufyan yang lebih besar. Mencegah kafilah Abu Sufyan yang lebih besar. Berarti 1 tahun setelah ini nanti. Kalau ini di bulan Syawal, nanti perang Badar di bulan Ramadan. Kita akan sebutkan rinciannya nanti yang sangat luar biasa. Ketika itu Ubaidah bin Harith yang ia bersama 60 sahabat dan Abu Sufyan bersama 200 orang dicegat di daerah Rabir. Pada saat itu sudah mulai ada yang saling melemparkan anak panah dan juga tombak, namun tidak sampai terjadi pertempuran peperangan dengan pedang. Hanya dari jarak jauh saja hingga
kafilah Abu Sufyan ini, onta-onta yang dibawa Abu Sufyan yang membawa dagangan dari Syam berhasil melewati daerah Rabil dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Begitu terusnya perang ekonomi dan juga perang fisik ini mulai terus dilanjutkan hingga Rasulullah mengutus kembali sahabatnya, dan ini utusan yang ketiga bernama utusan Al-Kharrar. Al-Kharrar ini suatu tempat yang lebih dekat ke Mekah. Kalau sebelumnya tadi semuanya lebih dekat ke Madinah, ini lebih dekat ke Mekah. Pada saat itu Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk memimpin perang bersama 20 orang untuk mencegah kafilah orang-orang Quraisy. Pada saat itu mereka ingin mencegah di sebuah daerah yang bernama Kharrar, namun ternyata orang-orang kafilah Quraisy lebih dahulu mereka melewati tempat tersebut sehari sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas sampai, hingga akhirnya kafilah Quraisy ini berhasil kembali ke Mekah tanpa ada gangguan dari kaum muslimin. Dan pada saat itu bendera Sa'ad bin Abi Waqqas ini berwarna putih juga, kata ahli sejarah, dan dipegang oleh seorang yang bernama Al-Miqdad bin Amr. Kemudian pasukan yang ketiga, pasukan Abwa. Al-Abwa ini suatu tempat yang berada di Mekah, lebih dekat ke Mekah daripada Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari Al-Khazraji untuk mencegah kafilah Quraisy bersama 70 orang. Yang pada saat itu tidak terjadi perang, namun Rasulullah SAW menitipkan surat kepada Sa'ad bin Ubadah ini untuk diberikan kepada Bani Dhamrah. Bani Dhamrah ini sebuah kabilah antara Mekah dan Madinah, yang mana Rasulullah SAW menitipkan surat kepada mereka untuk mengikat perjanjian damai menjadi sekutu kaum muslim, suku Dhamrah. Nanti akan ada beberapa sahabat yang masuk Islam dari suku Dhamrah ini, seperti misalnya Amr bin Ubayyah Al-Dhamri, yang nanti akan diutus oleh Rasulullah untuk mengirimkan surat ke beberapa tempat, di antaranya ke Mesir, diutus ke Mesir. Kemudian yang kelima, ini akan ada 8 sebelum nanti akan terjadi perang Badar. Yang kelima, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk memimpin perang ini, yang mana pada saat itu perang ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz di daerah yang bernama Buaq. Buaq ini di atas Abwa, lebih dekat ke Madinah. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz seorang penduduk Madinah, pemimpin suku Aus. Ia pun berangkat bersama kaum muslimin yang ingin mencegah kafilah Quraisy, yang pada saat itu kafilah Quraisy dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah bin Khalaf ini dialah yang menyiksa Bilal. Dia yang menyiksa Bilal. Nanti kita akan sebutkan. Ini pelan-pelan sampai ke perang Badar. Kemudian yang berikutnya adalah Ghazwatu Safawan. Rasulullah SAW turun tangan langsung pada pasukan yang ke-6 ini, langsung dipimpin oleh Rasulullah bersama beberapa sahabat. Dan pada saat itu Rasulullah SAW yang diikuti oleh 70 sahabatnya berusaha mendatangi sebuah tempat yang bernama Safawan untuk mencegah kafilah orang-orang Quraisy. Namun pada saat itu ketika Rasulullah datang, ternyata kafilah Quraisy ini telah lewat dan tidak terjadi peperangan. Yang berikutnya, Ghazwatul Dzil Ashirah. Pada bulan Jumadil Ula, mulai masuk tahun kedua Hijriah. Kalau dari tahun pertama,
Sekarang mulai masuk tahun kedua Hijriah, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW keluar bersama 500 orang untuk bersama 150 orang sahabatnya, karena 500 orang itu berada di Madinah, tapi 150 orang yang ikut. Sebagian ahli sejarah menyebutkan ada 200 orang yang ikut bersama Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Pada saat itu Rasulullah SAW keluar untuk mencegah kafilah Quraisy ini, yang mana pada saat itu Rasulullah ingin mencegahnya, namun ia terhalangi oleh sekutu Quraisy yang lain dari suku Damrah. Tadi kita sudah sebutkan, Rasulullah sempat menitipkan surat kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah untuk menyampaikan suratnya ini kepada suku Damrah, kabilah Damrah, karena Rasulullah ingin mengikat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kabilah Damrah. Namun itu syukur. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir sebelum perang Badar, adalah Sariyah Nakhl, dan ini yang paling mempengaruhi terjadinya perang Badar. Pada Sariyah Nakhl ini, Rasulullah tidak turun sendiri, tapi beliau mengutus sahabatnya yang pada saat itu yang dikenal dengan kafilah Ibnul Hadram, Abdullah Ibn Hadram. Pada saat itu Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsh untuk memimpin kaum muslim agar mereka sampai ke suatu tempat yang bernama An-Nakhl. Jadi suatu tempat antara Mekah dan Taif, yang mana di tempat tersebut sangat banyak pohon kurma. Disitulah Rasulullah memerintahkan mereka untuk mencegah orang-orang Quraisy. Benar saja, lewatlah kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abdullah bin Hadram. Pada saat itu terjadi di akhir bulan Rajab. Di tahun kedua ini merupakan bulan haram. Rajab bulan haram, karena bulan haram itu ada pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, kalau bulan haram ini tidak boleh ada perang, tidak boleh ada tetangga, ini haram hukum. Syariat Allah sejak zaman dahulu yang terus diamalkan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi di akhir bulan Rajab? Abdullah bin Hadram ini mengatakan, kalau kita tunggu besok bulan Rajab berakhir, kafilahnya Ibnul Hadram ini akan pergi dan kita tidak berhasil mencegah. Jadi, tapi kalau kita bunuh, kita habisi mereka, ini masih bulan Rajab. Nanti kita akan melanggar kehormatan bulan Rajab ini. Hingga akhirnya Abdullah bin Jahsh ini tetap ia berijtihad sendiri dan membunuh Abdullah bin Hadram, membunuh beberapa orang, hingga akhirnya mereka berhasil membawa dagangan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW marah. Beliau tidak menyetujui perbuatan Abdullah bin Jahsh. Kenapa? Karena itu bulan Muharram. Itu adalah bulan Rajab yang dilarang untuk peperangan dalam. Orang-orang Mekah yang mengetahui bahwasanya Abdullah bin Jahsh membunuh penduduk Mekah di bulan haram, maka mereka pun menjadikan ini sebagai isu untuk menyudutkan kaum muslim. Mereka pun mengatakan, lihatlah kaum muslimin, mereka tidak memiliki penghormatan sama sekali terhadap bulan-bulan haram. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, peperangan yang terjadi di dalamnya.
Qul qitalun fihi kabir, katakan wahai Muhammad bahwasanya perang yang dilakukan pada bulan haram ini sesuatu yang sangat besar, dosanya besar. Kemudian kata Allah, Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah. Betul, perang di bulan haram ini besar urusan, tapi menghalangi orang dari Masjidil Haram, kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengusir penduduk Mekah dari rumah-rumah mereka, ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Wahai orang-orang Quraisy, yang kalian merendahkan, menyudutkan kaum muslimin karena mereka melanggar bulan haram, lalu bagaimana dengan kalian yang tidak memberikan kehormatan terhadap Mekah dan juga bulan haram? Kalian menyiksa kaum muslimin ketika tinggal di Mekah. Bukankah Mekah ini adalah tempat yang haram juga? Bukankah disebut Al-Masjidil Haram? Bukankah disebut tanah haram? Artinya tidak boleh seorang ditumpahkan darahnya di dalamnya, tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian membunuh sebagian kaum muslimin di tanah haram. Kalian menyiksa mereka di bulan haram. Kalian mengusir mereka. Kata Allah, itu semuanya lebih besar di sisi Allah daripada sekadar hanya melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Maka sejak saat itulah orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bisa lagi mengelak, dan mereka harus mengakui bahwasanya mereka melakukan yang lebih jahat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak menyetujui sahabat dari Abdullah bin Jahash yang melakukan pembunuhan di bulan haram, maka Rasulullah pun membayarkan dia denda bagi orang Quraisy yang terbunuh tadi. Membayarkan dia, kita sudah sebutkan bahwasanya dia itu adalah 100 ekor unta. Dibayarkan dianya karena memang ini peperangan yang ilegal. Maka Rasulullah menanggung hal tersebut untuk membayarkan dia kepada seorang Quraisy yang terbunuh. Masya Allah, moderator sudah siap pegang mikrofon. Baik, intinya ini kita sebutkan hanya perjalanan sejarah saja, yang intinya nanti akan mengantarkan kita kepada perang Badar, yang mungkin kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya agar tidak terputus ceritanya, karena ini sangat luar biasa cerita. Kita akan sebutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi intinya semua apa yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasannya antara kaum muslimin yang ada di Madinah dan juga kaum musyrikin yang ada di Mekah terus terjadi peperangan di antara mereka, sehingga seorang ketika nanti mendengar dalam sejarah bahwasanya Rasulullah mencegah kafilah orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, maka dia tidak mengatakan, oh berarti Rasulullah begal dong, berarti Rasulullah perompak. Tidak boleh dan tidak pantas untuk mengatakan ini, dan tidaklah seorang mengatakan hal ini kecuali dia kurang fikih dengan sejarah perjalanan Islam. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perang, tapi pada saat itu perang yang tidak bertemu langsung berhadapan-hadapan, tapi perang masing-masing dengan kiriman-kiriman, ancaman, teror. Sebagaimana tadi orang-orang Quraisy sudah menuliskan surat kepada penduduk Madinah agar mereka tidak membantu kaum muslim. Ini perang yang terus terjadi, sehingga kalau ada terjadi pencegahan di sisi ekonomi, juga peperangan, ada pembunuhan, karena memang sudah terjadi perang sesama kaum muslimin, maka tidak boleh seorang mengatakan ini pencegahan adalah perampokan atau ini pembegalan. Bukan, ini adalah peperangan. Baik, ini kita sampaikan berkaitan perang-perang yang terjadi atau sedikit peristiwa-peristiwa pencegahan yang terjadi sebelum nanti di tahun kedua di bulan Ramadan kita akan sebutkan tentang perang Badar insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jemaah sekalian, kita jangan pada hari ini silakan yang bertanya ya, tidak mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Muhammad ini kan maksudnya, ya apa benar dia pernah melakukan kesalahan
pertanyaannya yang banyak orang menganggap bahwa dia jadi tidak maksud 100%. Nah, kedua satu lagi, Islam ini kan sumbernya Al-Quran dan hadis, berlaku seluruh muslim. Tapi kenapa kemudian ada masa-masa itu? Ada masalah. Oke, perbedaan pendapat maksudnya. Iya, perbedaan pendapat. Tapi kan ini kan tidak menyalahi, artinya tidak terlalu Al-Quran dan hadis itu. Tapi kenapa terjadi masalah ini? Apakah Padahal sumbernya satu. iya, sebenarnya dua itu Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi apakah ini dianggap bahwa Al-Quran belum sempurna? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita bahas yang pertama berkaitan tentang apakah Rasulullah ma'asum dalam segala yang beliau lakukan. Artinya beliau tidak pernah salah, ataukah beliau bisa salah? Disebutkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Rawdatun Nadim. Ini dalam pembahasan ushul fiqh. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini ada dua. Yang dilakukan oleh Rasulullah baik ucapan ataupun perbuatan ada dua. Ada yang berkaitan tentang urusan syariat dan ada yang berkaitan tentang urusan hajat manusia duniawiya. Pada urusan syariat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksumkan nabinya dari kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada yang beliau ucapkan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 paling atas sebelah kiri, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, semata-mata apa yang keluar dari mulutnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan tentang penyampaian wahyu, penjelasan tentang syariat. Tidak ada satupun yang Rasulullah keliru atau salah. Dan Allah yang menjaminnya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memaksumkan engkau dari kesalahan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berkaitan tentang urusan-urusan duniawiyah. Mungkin gak sih Rasulullah salah? Mungkin. Dan ini pernah terjadi. Ketika para sahabat, mereka tersibukkan untuk menyilangkan, mengawinkan pohon kurma. Karena kurma ini gak bisa berbuah kecuali disilangkan antara serbuk sari dengan bunga korma. Kata Rasulullah, loh jangan tuh, kenapa kalian biarkan saja. Kalau Allah menginginkan untuk korma ini berbuah, dia berbuah, dan kalau Allah tidak inginkan, tidak akan berbuah. Tahun berikutnya, karena mereka biarkan, ternyata korma ini tidak berbuah. Mereka pun mendatangi Rasulullah, gagal panen, kita tinggalin untuk tidak bertalqih, tidak melakukan penyilangan, mengawinkan pohon-pohon kurma ini. Akhirnya tidak ada yang berbuah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, antum a'lam bi umuri dunia. Berkaitan tentang urusan dunia, memang kalian yang berprofesi dalam bidang itu lebih mengetahui dibanding aku yang tidak berprofesi dalam bidang tersebut. Maka ini harus kita bedakan. Sehingga kalau ada orang mengatakan Rasulullah tidak maksud, secara mutlak ini salah. Atau dia juga mengatakan Rasulullah maksud dalam sebuah hal bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Maka dibagi dua, para ulama mengatakan dalam urusan syariat tidak ada satupun yang beliau salah atau keliru di dalam. Tapi Ustaz, bukankah Rasulullah pernah lupa? Ketika sholat, beliau pernah sholat zuhur 2 rakaat di dalam Sahih Bukhari dari hadis Dzuliyadain. Tapi beliau juga pernah sholat zuhur 5 rakaat. Ini beliau lupa. Tapi ketahuilah, lupanya Rasulullah adalah rahmat bagi umat ini. Karena kalau Rasulullah tidak pernah lupa, sementara kita pasti lupa, kita tidak tahu nanti bagaimana cara
solusi kalau kita lupa, kita cuma sholat dulu 2 rakaat, ini apa yang harus kita lakukan? Rasulullah nggak pernah mencontohkan. Atau kita sholat 3 rakaat, ini apa yang harus kita lakukan? Saya pernah sholat di Depok, imamnya sholat 5 rakaat, udah diingetin nggak mau tetap. Akhirnya setelah selesai sholat, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya minta izin, Pak, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat berkaitan kejadian ini. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud pernah sholat zuhur 5 rakaat. Ketika beliau selesai sholat salam, diingatkan bahwasanya wahai Rasulullah tadi kita sholatnya 5 rakaat. Beliau pun langsung menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Gak perlu tambah rakaat lagi, jadi 6 jadinya. Perhatikan, Rasulullah lupa, tapi lupa yang terjadi pada beliau menjadi rahmat bagi umat ini. Ini dalam penyampaian syariat Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Ada pun dalam urusan beliau Rasulullah biasa. Bahkan Rasulullah pernah ribut sama istri-istrinya. Rasulullah ribut dengan istri-istri. Rasulullah menceraikan istrinya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Umar bin Khattab, di antaranya adalah Aisyah dan Hafsah. Rasulullah ribut, rumah tangganya ribut. Iya. Loh, berarti Rasulullah bukan tipe suami yang ideal. Gak ada. Kalau suami yang terus sama istrinya dipertanyakan suami tersebut. Iya. Karena yang namanya laki-laki punya sifat kepemimpinan. Dan seorang wanita juga memang punya sifat ada nusyur, punya sifat kadang nyari gara-gara dengan suaminya. Sehingga seorang laki-laki terjadi cekcok di dalam rumah tangganya, itu sesuatu warna-warni kehidupan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika setiap ada ketidakcocokan langsung berakhir, ya udahlah, kamu pulang aja ke orang tua kita udah. Ini seorang yang tidak pernah menghadapi masalah. Emangnya kalau misalnya dia selesai dari pasangan yang sekarang, dia akan mendapatkan pasangan yang sesempurna malaikat? Atau pasangan istri yang lebih sempurna dari bidadari? Tidak akan ada. Yang namanya dunia, yang namanya manusia, maka tidak akan pernah ada kesempurnaan. Jadi ini 2 hal dalam urusan syariat dan dalam urusan dunia tidak. Yang kedua, kaum muslimin di dalam meyakini sesuatu, melakukan sesuatu, di dalam beribadah, mereka tidak melakukannya kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bahkan cuma hadis yang diterima, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Hadis yang dhaif mereka tolak. Tapi kenapa ada 4 mazhab? Iya. Kita harus pahami bahwasanya mazhab ini adalah cara memahami suatu dalil, bukan dalil itu sendiri. Jadi di dalam pengambilan istinbat kesimpulan hukum di dalam Islam ada 2 hal. Ada dalil, ada sisi pendalilan. Perhatikan, ada dalil, ada sisi pendalilan. Kita ambil contoh. Kemudian yang kedua kita ambil contoh juga cara bersikap. Contoh kasus dulu. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah dan juga dalam surat An-Nisa, "Aula masnun nisa." Kita lihat saja. Atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan, maka kalian harus bersuci kembali. Di sini para ulama berselisih pendapat, ini menyentuh perempuan apakah cukup bersentuhan kulit, wudhu kita menjadi batal kalau kita menyentuh wanita yang bukan mahram, ataukah menyentuh yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Karena luar biasa, Islam kitab yang jauh dari yang namanya vulgar. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang menyebutkan hubungan suami istri secara vulgar. Tidak ada. Makanya ada seorang yang mengatakan dia seorang intelek, mengatakan Al-Quran ini kitab porno, kurang pipih dengan Al-Quran. Kitab yang ada pun kitab bukan untuk merendahkan kitab suci yang lain, tapi memang teman saya mu'alaf dulunya Kristen, dia mengatakan di dalam kitabnya itu sangat vulgar, menyebutkan Al-Quran. Karena memang ada campur tangan tulisan manusia, intervensi manusia di dalam. Sehingga hal yang vulgar berbilang. Iya, intinya astagfirullah.
Perhatikan, para ulama berbeda cara memahami kata atau kalian menyentuh wanita. Di dalam bahasa Arab, menyentuh ini boleh, maknanya bersentuhan boleh. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meyakini bahwasanya ayat ini sesuai zahirnya, sesuai lahirnya. Artinya apa? Kalau ada seorang menyentuh yang bukan mahramnya, laki-laki dan perempuan, maka wudhunya batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan selainnya, mereka memandang bahwasanya sebagaimana dalam azan Ibn Abbas, bahwasanya Allah memberikan lafaz kiasan, kata-kata kiasan di dalam Al-Quran yang artinya jima', yang artinya hubungan suami istri. Maka menyentuh ini adalah yang dimaksud hubungan suami istri. Kalau seorang laki-laki menyentuh mahramnya, tentunya tanpa sengaja, kalau disengaja ini haram hukumnya, lain ceritanya. Kalau hanya sekedar bersentuhan, seperti misalnya di Ka'bah sedang tawaf, itu kan ada tuh kalau jamaah Turki itu luar biasa, perempuan-perempuan yang main senggol-senggol aja, karena emang mereka besar. Walaupun perempuan, kita laki, ya kalau di Indonesia badannya sedang, ya kita katakan sedang. Jadi kita sering ditolong itu, padahal sama perempuan kan ditambah. Kalau seperti ini kondisinya, terkadang kita menyentuh, maka tidak membatalkan wudhu, karena Imam Ahmad dan selainnya meyakini bahwa menyentuh perempuan ini adalah yang dimaksud berhubungan suami istri. Mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Mungkin kenapa? Karena memang bahasa Arab memungkinkan untuk terjadinya multitafsir tadi. Sehingga inilah yang disebut dengan madhab, perbedaan pendapat dari sisi melihat dalil. Bukan pada dalil yang berbeda, tapi cara melihat dalil. Dan ini banyak faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Kita sebutkan satu contohnya misalnya, dan ini sangat jelas. Terkadang sebagai ulama, hadis belum sampai kepadanya dan dia mengeluarkan sebuah hukum. Dan kepada ulama yang lain, hadis telah sampai kepadanya sehingga menyelisih ucapan ulama. Contohnya misalnya, Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali. Seorang wanita datang kepada laki-laki, dia mengatakan, ayo kita menikah tanpa wali. Abu Hanifah mengatakan sah. Kenapa? Karena dia tidak melihat ada dalil yang mewajibkan wali dan dua saksi di dalam akad nikah. Dan Abu Hanifah, ini jangan ada yang keluar dulu ya, nanti ngambil pendapat ini pulang lalu mengatakan, oh Ustaz membolehkan kata Abu Hanifah. Tahan dulu, jangan setengah-setengah memahami ini. Abu Hanifah mengeluarkan pendapat ini mengkiaskan dengan seorang wanita melakukan jual beli. Boleh tidak wanita yang memiliki akal, yang memiliki harta melakukan jual beli transaksi? Apakah harus ada walinya? Enggak. Misalnya seorang wanita usianya sudah pintar memanage duitnya, misalnya usianya 20 tahun misalnya, boleh tidak dia belanja pakai duitnya sendiri? Boleh kan? Boleh. Transaksi yang dia lakukan sah. Beda kalau anak kecil, anak masih umur 2 tahun datang ke warung, ini tidak sah jual beli yang dia lakukan, Pak. Tapi kalau wanita yang normal, sah jual beli yang dia lakukan. Dan jual beli ini akan bukan ada ijab ada kabul, bukan? Ada. Begitu juga pernikahan ada ijab ada kabul. Karena Abu Hanifah tidak mendapati ada dalil, maka dia menggunakan yang namanya kias analogi. Karena ini sama-sama akan, maka dikiaskan. Tapi ternyata imam madhab yang lain dari 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata mereka mendapati ada dalil yang diriwayatkan Ashabus Sunan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Tidak sah pernikahan yang dilakukan kecuali ada wali dan 2 saksi.
kecuali ada wali dan dua saksi. Maka pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak sah, dan hubungan suami istri setelahnya zina, kecuali ada dua wali, ada satu wali dan dua saksi. Maka kalau perbedaan seperti ini, ucapan Abu Hanifah tidak ternilai. Kenapa? Karena dia berijtihad dalam keadaan ada dalil, dan tidak boleh ada kias dalam keadaan ada dalil. Dipahami ya? Berarti ada faktor yang membuat perbedaan pendapat. Karena sebagian ulama dalilnya tidak terlalu banyak seperti ulama yang lain. Dan Imam Ahmad luar biasa, Pak. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Luar biasa. Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Ini mereka ulama ahli hadis. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Jadi mazhab-mazhab ini guru dan murid. Ada Imam Abu Hanifah ini berpisah sendiri. Beliau bukan ashabul hadis, beliau bukan termasuk ahli hadis, tapi beliau seorang ulama faqih, ahli fiqh. Baik, kita sudah tahu kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat, dan kita sudah tahu kenapa sebab ada perbedaan pendapat. Sekarang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat? Kalau masing-masing berpegang pada dalil, kita lihat. Misalnya ada yang subuh, ada yang enggak. Ini gimana sih cara nyikapinya? Apakah kita katakan bid'ah dan seterusnya? Kita lihat. Nanti kita akan bahas tentang perang Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tempat tinggalnya, ini enaknya kita belajar sejarah, Pak. Kita bahas pun nyambung. Bani Quraidah ini kita pernah melihatkan petanya, tempat tinggalnya paling luar dari kota Madinah. Rasulullah SAW ketika melakukan peperangan terhadap Bani Quraidah, beliau mengatakan kepada sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Ketika mereka berangkat setelah zuhur, kata Rasulullah, jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai ke pemukiman Bani Quraidah. Para sahabat pun berjalan. Rasulullah tidak ikut. Para sahabat pun berjalan. Ketika belum sampai, sebentar lagi sampai, artinya belum memasuki tempat Bani Quraidah, tapi tidak jauh lagi, matahari hampir terbenam. Mereka belum sholat asar. Apa kata Rasulullah tadi? Jangan sholat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Tapi kan Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya bagi kaum mukminin. Artinya sholat tepat pada waktu. Lah gimana nih? Akhirnya para sahabat terbagi dua. Ada yang berpegang dengan pendapat dan ucapan Rasulullah secara lahiriah, artinya kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada sebagian sahabat yang lain mengatakan ucapan Rasulullah itu hanya menganjurkan saja agar kita bersegera, agar kita berlomba-lomba. Masuk akal tidak? Masuk akal. Maka kenapa kita sholat sebelum terbenam matahari agar tidak bertentangan dengan firman Allah, sholat itu sudah diletakkan pada waktu. Akhirnya ada yang sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah untuk menjaga matahari sebelum terbenam, dan sebagian sahabat yang lain walaupun matahari sudah terbenam mereka tidak sholat kecuali sudah sampai di tempat Bani Quraidah. Yang sholat sebelum matahari terbenam berpegang dengan dalil Al-Quran, yang sholat setelah matahari terbenam sholat asar di Bani Quraidah berpegang dengan hadis. Mereka pun pulang ke Madinah. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Apa sikap Rasulullah? Lam yu'annif ahadan salih. Rasulullah tidak mencela kelompok yang mana. Yang sholat sebelum matahari terbenam, Rasulullah tidak celah. Benar apa yang mereka lakukan. Yang sholat setelah sampai di Bani Quraidah, sholat asar walaupun matahari setelah terbenam sudah di luar waktunya, Rasulullah tidak menyalahkan. Dua-duanya benar. Kenapa bisa benar? Karena yang ini berpegang dengan dalil Al-Quran, yang ini berpegang dengan dalil hadis. Ada yang salah tidak? Gak ada yang salah. Ini cara kita bersikap. Artinya apa? Dikatakan seorang nabi, ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu halqun minan nadhar. Tidak semua perbedaan pendapat bisa ditolerir kecuali perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil. Kalau ada perbedaan pendapat dibangun di atas dalil, wajib kita untuk toleransi di dalam. Contohnya, sholat kunut sujud.
kunut subuh ini yang subuh ini perbedaan, wah khilaf terus kunut subuh ini. Apakah ada dalil yang menyebutkan tentang kunut subuh? Ada dalilnya, Pak. Yang diperselisihkan ini terjadi perbedaan pendapat tentang derajat hadis ini. Apakah hadis ini mencapai derajat sahih atau minimal hasan bisa diamalkan, ataukah hadis ini dhaif? Imam Ahmad dan selainnya beliau memandang bahwasanya hadis Anas bin Malik, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunya. Rasulullah terus kunut subuh sampai meninggal. Rasulullah kunut subuh sampai meninggal. Artinya setiap hari kunut subuh terus. Beliau tidak meninggalkan sampai meninggal. Beliau tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal. Ternyata kata Imam Ahmad dan selainnya, hadis ini dhaif, tidak bisa diamalkan. Maka beliau tidak kunut subuh. Bahkan di dalam hadis Tariq bin Ashyam, ada seorang sahabat Nabi ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, engkau kan pernah sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar dan Utsman. Hal kalian yang kunutuna fil fajr, apakah mereka kunut kalau sholat subuh? Kata Tariq bin Ashyam, sahabat Nabi, ayyunai muhdats, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Ini yang diucapkan sahabat. Tapi Imam Syafi'i diikuti oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, dan Imam Syafi'i ini semua kaum muslimin mengakui keilmuan. Imam Nawawi, kalau kita ingin paham Sahih Bukhari, kita baca kitab Fathul Bari, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita ingin paham Sahih Muslim, kita baca tulisannya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibnu Hajar. Artinya Imam Nawawi ini disepakati keilmuannya, rujukan di dalam Islam. Dan beliau juga Imam Syafi'i mengatakan hadis Anas bin Malik Rasulullah terus kunut sampai beliau meninggal, hadisnya sahih, sehingga mereka mengamalkannya. Berarti masing-masing berpegang di atas dalil, tidak? Berpegang di atas dalil. Perbedaan hanya sejauh mana mereka memandang hadis ini sahih atau dhaif. Maka di sini yang meyakini itu tidak, silakan. Ada sahabat yang mengatakan. Yang meyakini itu sudah, silakan. Hadisnya sahih menurut Imam Syafi'i. Yang menjadi salah adalah ketika yang satu memaksakan pendapat kepada yang lain, yang satu mengingkari ketika tidak sama dengan yang lain. Persis seperti apa yang terjadi antara dua sahabat tadi, yang sholat sebelum terbenam matahari untuk menjaga sesuai dengan Allah, Rasulullah tidak mencelanya. Yang sholat asar setelah terbenam matahari karena menjaga saat Rasulullah harus sholat di tempat Bani Quraidah, tidak ada yang saling mencela. Inilah adab di dalam perbedaan pendapat yang seharusnya kita ajarkan kepada kaum muslimin. Harusnya kita edukasi kaum muslimin bahwasanya Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Yang tidak bisa ditolerir adalah ketika ada perbedaan pendapat yang dibangun di atas tidak ada dalil. Contohnya, misalnya ada yang bikin perayaan, Ustaz, ini kita meminta isi di Masjid An-Nur, kita membuat sebuah perayaan peringatan hari ditemukannya ember. Kenapa ember, Pak? Ember ini sangat berfungsi, Ustaz, untuk kehidupan manusia. Mana dalilnya? Ya nggak ada, Ustaz. Yang penting kan kita tambahkan di dalamnya nanti ada sholawatan, nanti kita tambahkan di dalamnya ada tahlilah, nanti kita tambahkan di dalamnya ada apa kayak Ustaz? Yang penting ada nilai-nilai Islaminya. Nanti kita terbangkan proposal. Iya. Dan seterusnya Ustaz dapat bagian nanti insya Allah. Perhatikan di sini, hal seperti ini tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Maka ini yang harus kita edukasi kepada kaum muslimin. Kita kadang gontok-gontokan banyak perkara yang harusnya kita bisa saling toleransi di dalamnya. Ini sayang sekali, kita sangat disayangkan. Adapun hal-hal yang tidak ada dalilnya, kita sudah sebutkan tadi, tidak pantas seorang untuk mengikuti hal-hal yang tidak ada dalilnya. Demikian Pak, mohon maaf sudah panjang banget ini. Jadi bukan pada sumber pengambilan dalil untuk perbedaan pendapat, tapi dari sisi sudut pandang. Dari sisi sudut pandang. Hanya saja kita juga harus memiliki adab dan sikap di dalam
melihat perbedaan pendapat ini, kalau memang ada dalilnya, ada ulama apalagi yang berbicara mazhab yang empat, udah. Ahlu sunnah meyakini empat mazhab ini ijma, siapa saja yang mengikutinya maka dia gugur tanggung jawabnya dan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Demikian, wallahu a'lam. Baik hadirin jamaah tasbih rahmat Allah SWT, mungkin waktunya sudah jam 16. Mohon maaf Sangat menarik hari ini kajiannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk diakhiri di acara ini mohon Ustaz memberikan kesimpulan dan Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang kalau kita itu piknik, kalau kita paham, kita itu menjadi orang yang sangat lapang dada. Kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita. Ketika kita mengetahui itu masing-masing ada pijakannya, maka kita akan lapang dada. Kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita dan kita tahu tidak ada pijakannya, tidak ada dalilnya, maka kita akan menasihatinya. Kita tidak lalu menghabibnya dan seterusnya. Kita menasihati. Islam Allah turunkan, kata Allah di akhir surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Quran melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka kalau ada dakwah ajaran Islam yang tidak menjadi rahmat, dipertanyakan. Ini yang harusnya kita edukasi kaum muslimin dan kita tebarkan. Dan dengan mempelajari sejarah Nabi SAW, kita akan melihat bagaimana rahmat Islam ini kepada alam semesta. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah a'lam. Jika ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wassalamualaikum. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, demikian pelajaran pada kesadaran